Selamat pagi, namo saya Adibudaya, namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Sang Buddha Parinibbana, SMP kelas 9. Adapun SK, KD, dan indikatornya, yaitu yang pertama, standar kompetensi, memahami peristiwa Buddha Parinibbana. Yang kedua, kompetensi dasar. Ada dua, yaitu yang pertama, memahami peristiwa Buddha Parinibbana. Yang kedua, menceritakan peristiwa Buddha Parinibbana. Yang ketiga, indikator. Ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa perjalanan Buddha dari Rajagaha menuju Kusinara. Yang kedua, menjelaskan makanan terakhir Buddha menjelang Parinibbana. Yang ketiga, menjelaskan tempat-tempat suci yang harus dikunjungi bagi pengikut setia Buddha. Yang keempat, menceritakan keajaiban peristiwa yang terjadi saat perabuan jenazah Buddha. Yang kelima, menguraikan peristiwa pembagian relik Buddha. Perjalanan Buddha dari Rajagaha menuju Kusinara. Ketika Sang Buddha mengalami sakit karena faktor usia yang semakin menua, namun berkat kekuatan batinnya, Sang Buddha mampu mengatasi berbagai rasa sakit tersebut. Batin Sang Buddha selalu bersinar laksana berlian, meskipun jasmaninya telah mulai melemah. Sang Buddha melakukan perjalanan dari Rajagaha menuju Kusinara, melewati banyak kota dan desa dengan berjalan kaki dan ditemani oleh Yang Mulia Ananda dan para siswa yang lainnya. Dalam perjalanan ke Kusinara, Sang Buddha merasa letih dan haus. Sang Buddha duduk di bawah pohon dan meminta Biku Ananda untuk mengambil air di aliran air sekitar tempat itu. Kedua kalinya sampai ketiga kalinya, Biku Ananda menurut dan berkata, "Baiklah Bante." Ketika Yang Mulia Ananda tiba di aliran air itu, berkat kekuatan Sang Bagawa, ia mendapatkan aliran air yang dangkal untuk menjadi jernih. Sang Buddha dan rombongan melanjutkan perjalanan. Makanan terakhir Buddha menjelang Parinibbana. Cunda, putra si pandai besi, mempersiapkan makanan yang mewah, termasuk masakan khususnya yang disebut Sukaramadawa. Sukaramadawa adalah daging lunak dicampur dengan jamur. Sang Buddha menyarankan agar Cunda menghindarkan makanan Sukaramadawa hanya kepadanya, bukan untuk yang lain. Selain Sang Buddha, tidak diizinkan memakan makanan Sukaramadawa. Setelah menikmati makanan, Cunda menguburkan sisa makanan tersebut di dalam tanah. Sang Buddha berkata, "Cunda, jika masih ada Sukaramadawa yang tersisa, kubur dan timbunlah dalam tanah." Sang Buddha tidak melihat ada seseorang pun di dunia ini selain Tathagata yang mampu mencerna makanan Sukaramadawa ini. Tempat suci untuk menghormat Sang Buddha. Yang pertama, tempat kelahiran Bodhisattva Siddhartha. Yang kedua, tempat Bodhisattva Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga, tempat Sang Buddha memutar roda Dharma yang tidak ada bandingnya. Yang keempat, tempat Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana atau wafat. Peristiwa yang terjadi pada saat perabuan jenazah Buddha. Setelah jenazah Sang Buddha habis terbakar,
Hujan lalu turun dari langit dan memadamkan api perabuan. Sedangkan dari pohon Sala juga keluar air. Orang-orang suku Mala dari Kusinara juga membawa air wangi. Dan dengan air ini mereka membantu memadamkan api perabuan dari Sang Bagawa. Warga suku Mala dari Kusinara menempatkan relik-relik dari Sang Bagawa di tengah-tengah ruang sidang, dikelilingi dengan tombak, lalu dikelilingi lagi dengan pagar busur. Selama 7 hari, mereka memberi hormat kepada relik-relik Sang Bagawa dengan melakukan tarian-tarian, nyanyian, disertai musik serta penaburan bunga dan wangi-wangian. Pembagian relik Buddha. Yang pertama, kumpulan orang-orang itu menjawab, "Jika demikian Brahmana, bagilah relik Sang Bagawa dengan cara terbaik dan teradil menjadi 8 bagian yang sama rata." Selanjutnya, Brahmana Dona membagi dengan adil dalam 8 bagian yang sama. Semua peninggalan Sang Bagawa itu, setelah selesai pembagian itu, ia berkata kepada sidang demikian, "Biarlah tempayan ini saudara-saudara berikan kepadaku. Untuk tempayan ini akan kudirikan sebuah stupa dan sebagai penghormatan, aku akan mengadakan perayaan dan kebaktian." Yang kedua, tempayan itu lalu diberikan kepada Brahmana Dona. Suku Maurya dari Pipaliwana juga mengetahui bahwa Sang Bagawa telah wafat di Kusinara. Mereka juga mengirim suatu utusan kepada kaum Mala dari Kusinara untuk mendapatkan relik Sang Bagawa. Tetapi karena relik sudah habis terbagi, maka mereka dianjurkan mengambil abu-abu dari peninggalan Sang Bagawa. Akhirnya mereka pun mengambil abu-abu dari Sang Bagawa lalu dibawa pulang. Raja Ajata I mendirikan sebuah stupa besar untuk relik Sang Bagawa di Rajagaha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sabe sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.